sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat Kau atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Yesus. Jadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap.
berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Ya, shalom. Mari kita berdoa dulu untuk sore hari ini. Bapa di dalam surga, segala puji hormat dan syukur kami kepadamu Tuhan. Di sore hari ini kami boleh Tuhan izinkan untuk bercerita, bercakap-cakap dengan Tuhan untuk setiap pergumulan kehidupan yang sudah kami lewati bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh acara ini. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan untuk sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang diberkati kita katakan amin. Halo, shalom, selamat sore. Apa kabar? Sore hari ini kita ketemu lagi dengan saya Aga. Saya kebetulan dipercayakan untuk membawakan acara ini. Oke? Dan sore hari ini ya luar biasa ya. Saat ini kita akan masuk ke dalam sebuah cerita tentang Tuhan. Kita akan bicara mengenai sebuah tema yang kedua yang pernah kita bicarakan 2 minggu lalu. Kita bicara tentang lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu bicara tentang bagaimana pergumulan hidup kita selaku orang percaya yang selama ini hidup dan harus kita alami lembah kekelaman itu. Sore hari ini saya kedatangan seorang tamu. Saya panggil apa ya sama kamu? ini mic-nya sama kamu supaya kedengeran. Yes. Mic-nya 6. Saya panggil Rina. Oh, silakan kita kenalan dulu sama silakan. Shalom, selamat sore saudara terkasih. Sore hari ini saya perkenalkan diri, nama saya Rina Boru Tampu Bolen. Masa cuma segitu aja? Segitu aja kali ya Bang. Cuma segitu aja? Segitu aja. Nanti kalau ya soal alamatnya di mana dan bagaimana nanti Japri gitu ya. Gitu ya. Ya. Oke, shalom ya Rin, luar biasa bisa ketemu dengan Rina. Oke, jadi dia orang Batak, marganya Borunya Tampu Bolon. Borunya Tampu Bolon. Borunya Tampu Bolon. Gitu. Kedengeran ya suaranya nih semua? Kedengaran suara saya, kedengeran suara Rina? Kedengeran? Ya. Oke. Baik. Kita akan masuk dulu ke Mazmur 23 ayat 4. Ya, saya akan bacakan dulu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Baik, kita akan mendengar sebuah kesaksian di sore hari ini dari Rina Tampu Bolon, bagaimana mendeskripsikan lembah kekelaman yang setiap orang itu pernah di dalamnya. Setiap orang itu pernah mengalaminya. Lembah kekelaman tidak bicara sebuah jurang yang warnanya gelap, hitam dan dingin, tidak. Tetapi mengenai suatu pergumulan hidup yang dilalui oleh orang percaya, di mana pergumulan hidup itu butuh kekuatan dan tangan Tuhan di dalamnya. Kita akan dengarkan sore hari ini dari Rina Tampu Bolon dan silakan. Ya, sore hari ini di tempat ini saya mau bersaksi tentang pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan tolong saya, bagaimana Tuhan mampukan saya sampai melewati semuanya dengan baik.
Sore hari ini saya mau bercerita tentang kehidupan pernikahan saya. Saya menikah tahun 2014 bulan 7. Semuanya baik-baik dan aman-aman saja. Semuanya berjalan begitu baik. Tetapi di tahun 2019 di bulan 4 ada kejadian yang membuat saya sangat terpukul. Orang yang saya kasihi, suami saya sendiri, awal mulanya pertengkaran kami adalah hal yang sangat biasa, berujung sampai hampir 1 tahun. Gimana ya saya mau ceritanya Bang ya? Ceritakan saja. Bisa dikatakan gimana ya, saya satu rumah dengan suami, tapi seperti tidak dianggap sebagai istri gitu Bang. 1 tahun belakangan ini gitu. Tapi kamu tetap istrinya kan? Statusnya istri, tapi perlakuannya tidak seperti istri yang dia perbuat gitu. Oke, orang pengen dengar perlakuannya tidak seperti istri itu apa sih yang kamu maksud dengan perlakuan yang tidak seperti seorang istri? Ya, secara manusia tidak dinafkahi secara lahiriah dan batinnya gitu ya Bang ya. Boleh? Ya, Oke. ya seperti itu. Awal mulanya saya lihat dari gerak-gerik suami saya. Biasanya kalau pulang kerja itu dia jam 10 setengah 11 sudah nyampe di rumah Bang. Sudah nyampe di rumah gitu. Nah setelah kejadian yang saya lihat di bulan 4 ini, awal mulanya dia mulai berubah dengan cara dia bergaya. Pulang kerja itu dia selalu pasti pakai baju yang rapi. Dan pulangnya sudah hampir larut pagi. Berkisar jam 1, jam 2, pokoknya waktu orang tidur dia baru pulang. Jadi saya sebagai istri punya feeling gitu. Dan bukan hanya feeling, saya juga dikasih mimpi gitu. Tetapi saya tidak mau hanya sekedar hanya menduga-duga. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan jangan sampai suami saya salah. Kasih tunjuk, buka jalan gimana caranya. Sedangkan handphone suami saya aja dia ganti pola berkali-kali. Tapi Tuhan tunjukkan, ada aja cara Tuhan gitu. Waktu dia lagi duduk gitu, tiba-tiba saya lewat, saya lihat polanya gitu, terekam di memori gitu. Waktu dia tidur jam 2 pagi, di situ kesempatan saya pegang handphone dia. Saya buka semuanya Bang handphonenya ini. Yang kamu maksud dengan pola artinya Passwordnya handphone. Kunci dari handphonenya. Saya lihat ada banyak foto-foto dia dengan wanita yang bukan istrinya gitu. Foto dia dengan perempuan lain bersama dengan anak perempuan itu. Teman-teman, kita masih blank nih ya. Ya, kita masih blank nih. Foto suami kamu dengan wanita lain yang sudah punya anak. Yang daripada kita menduga-duga ya pemirsa teman-teman semua, daripada kita menduga-duga, kita lanjutin aja dengar dari dan Tina. Ternyata wanita itu adalah seorang janda dan dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan perempuan itu punya 2 anak dan di foto itu penuh dengan foto-foto mereka semua. Jadi foto-foto kami yang lama-lama itu sudah tidak ada lagi di dalam handphone itu. Kontak saya dihapus, WA saya diblokir, pertemanan di Facebook semua di unfriend. Supaya saya tidak bisa mengikuti dia. Jadi saya lihat semua percakapan dia dengan wanita itu, jujur secara daging itu saya seorang wanita sangat-sangat terpukul. Sekalipun saya seorang pelayan melayani di sebuah gereja, tapi pada waktu saya lihat ini bagaikan ditimpa bumi keadaan saya. Seluruh tubuh saya itu begitu dingin gitu. Saya tidak bisa bilang apa-apa lagi. Saya hanya bisa menangis. Saya masuk kamar gitu. Dan selama hampir 1 tahun, saya tidak pernah dicakapi, Bang. Disentuh saja dia tidak boleh. Oleh suami saya. Disentuh tidak boleh, disapa tidak menjawab, dinafkahi tidak, dan tidurnya masing-masing.
Puji Tuhan, saya tinggal dengan mertua saya, ya bisa dikatakan baiklah mertua saya gitu. Dan baiknya Tuhan, selama beberapa bulan 4, 5, 6 saya tidak bekerja dan saya hanya bisa makan dari apa yang ada di rumah itu. Jadi di sekitaran bulan 7 Tuhan kasih saya pekerjaan. Ada pekerjaan di sekolah sebagai admin juga di dekat rumah. Nah, melalui pekerjaan itulah saya mulai sibuk dengan aktivitas rutinitas dan kegiatan saya sehingga sedikit melupakan apa yang sedang saya alami. Tetapi jujur, setiap malam hampir berbulan-bulan saya tidak bisa tidur. Mata saya itu kalau dibilang lebih dari mata panda ya. Karena setiap malam itu saya hanya bisa nangis berdua dengan Tuhan. Dan saya tidak berani bercerita dengan mama, dengan kakak-kakak saya tidak berani bercerita. Saya hanya bisa bercerita hanya 2-3 orang pendoa. Dan kakak angkat saya, Kak Intan Borosagala, dia tahu semuanya. Puji Tuhannya melalui mereka saya banyak didukung, saya banyak dimotivasi, saya banyak diarahin untuk Rin bertahan. Saya ingat satu kata yang dibilang Kak Intan. Ingat waktu Tuhan Yesus di padang gurun, waktu dia dicobai. Waktu terakhir kali dia mau disuruh menjatuhkan, Tuhan bertahan, dia bilang. Apalagi kamu Rin, kamu pasti bisa. Itu yang saya ingat dengan Kak Intan. Lalu saya lakukan sebenarnya secara daging, saya ingin pergi keluar dari rumah itu. Saya ingin pergi melarikan diri ke tempat yang saya tidak tahu kemana arah tujuan hidup saya. Karena yang satu saya takut ketahuan dengan keluarga dan saya malu dengan teman-teman. Tetapi Tuhan itu baik, sangat amat baik. Setiap waktu, setiap detik dalam perjalanan hidup saya selama hampir kurang lebih 1 tahun, saya banyak melihat pertolongan Tuhan. Sampai di bulan 1, suami saya mulai sakit gitu ya. Sakit? Iya, suami saya mulai sakit. Oke. Sakit lambung. Dia masih bisa bekerja sih memang. Dia masih bisa bekerja. Yang paling parahnya mulai dari bulan 2. Bulan 2 itu sudah mulai masuk keluar rumah sakit. Sampai 2, 3, 4. Ya, bulan keempat. Di bulan keempat dia mengakhiri hidupnya, dipanggil Tuhan. Kok saya bingung ya Rin? Bingungnya di mana Bang? Bingungnya di bulan keempat suami saya dipanggil Tuhan. Wow. Tetapi sebelum suami saya meninggal, ada banyak hal juga yang Tuhan lakukan buat suami saya. Sebentarin. Bulan 4 suami meninggal. Halo, kok saya belum nyambung ya? Kenapa cara kamu melontarkan itu tadi cukup aduh. Gimana? Mengagetkan. Maksud saya gini, saya aja terkejut tapi kamu mampu melontarkan statement bahwa husband, yes, suami dipanggil Tuhan pulang begitu. Sakit. Oke, lanjut silakan. Nah, memasukin bulan kedua waktu dia sakit itu, jujur dia ngaku dengan saya, dia minta maaf, dia memohon-mohon minta maaf dengan saya. Tapi puji Tuhannya itu sebelum jauh dia sakit, sebelum dia minta maaf, jauh sebelumnya itu saya sudah mengampuni suami saya. Bahkan perempuan itu pun sudah saya ampuni jauh sebelum suami saya sakit. Lalu ketika di rumah sakit, rumah kami yang kedua selama dia sakit itu rumah kami itu rumah sakit. Karena lebih kelamaan di rumah sakit nginapnya Bang. Seminggu di rumah sakit, pulang besok masuk lagi. Hampir 4 rumah sakit yang kami singgahi. Jadi di rumah sakit terakhir di bulan-bulan keempat ini sebelum dia meninggal,
Saya bilang gini sama suami saya, Bang, aku ini kan wanita, aku perempuan. Gimana kalau temanmu itu panggil aja kemari, pasti dia rindu samamu gitu. Pasti dia kangen. Teman yang mana maksudnya? Teman wanita yang saya bilang tadi itu. Oh God. Saya bilang, pasti dia kangen loh Bang, pengen ketemu samamu. Lalu dia jawab, iya Dek, dia pengen ngajak ketemu aku. Terus saya bilang, kamu kan lagi sakit, kondisimu lagi sakit, gimana kalau dia yang datang kemari? Saya bilang gitu kan, boleh. Dengan senang hati dia berkata gitu, boleh, ya boleh dong. Saya bilang gitu, tapi syaratnya saya ada di sini. Saya tidak boleh kemana-mana. Kalian boleh berbicara, anggap saja saya tidak ada. Tapi saya tetap ada di ruangan itu, saya bilang gitu. Lalu suami saya bilang, nggak mau lah dia Dek, kayak gitu kan. Lalu akhirnya ya berarti itu dia nggak sayang denganmu, makanya dia nggak mau datang gitu. Saking ketakutannya, perempuan itu nggak berani datang ke rumah sakit itu. Jadi selama suami saya sakit, handphone itu saya yang pegang. Handphone suami saya yang pegang. Kesempatan saya ngechat perempuan itu karena WA saya kan sudah diblokir dengan perempuan itu. Jadi atas nama suami saya ngechat perempuan itu, saya minta maaf bahwasannya suami saya itu salah. Tetapi perempuan itu berkata, saya nggak bisa maafin kamu gitu. Udah terlalu banyak kenangan, dia bilang seperti itu. Ya kita tahu lah kalau orang yang sudah menikah berhubungan dengan perempuan yang sudah menikah kan pasti hubungannya jauh lebih dalam lagi kan Bang? Iya. Lalu saya bilang gini, kalau kamu tidak mau mengampuni suami saya, itu urusan kamu. Yang penting suami saya sudah minta maaf. Udah. Sampai akhirnya tidak ada chatting-chattingan lagi. Waktu suami saya malam minggu sebelum dia meninggal, satu pesan yang dia bilang, Dek, jangan tidur ya. Dia bilang gitu. Kenapa? Saya bilang gitu kan. Saya nggak pernah nyangka kalau suami saya itu bakalan meninggal. Karena dokter yang bilang, bukan cuma satu, dua, tiga dokter yang bilang, kamu itu nggak bakalan meninggal. Sakitmu itu memang sakit, sangat-sangat sakit. Dokter bilang seperti itu. Tapi kamu tidak akan sampai meninggal. Itu yang saya pegang. Itu yang saya ingat. Jadi saya nggak nyangka kalau suami saya itu bakalan meninggal. Tapi malam minggu itu mulai dari jam 10 malam dia mulai bilang, Dek, jangan tidur ya. Jadi di rumah sakit itu cuma kami berdua. Dalam keadaan COVID, di kamar itu cuma kami berdua dan tetangga yang lain ada sih gitu. Cuman tidak ada keluarga yang lain, cuman berdua. Jangan tidur. Besok nggak kau lihat lagi aku, dia bilang gitu. Cuman saya nggak ambil gimana ya, saya nggak mikirin dengan perkataannya itu. Tetap saya pegang tangan dia, lalu dia bilang, besok nggak kau lihat lagi aku Dek, dia bilang gitu. Sampai berkisaran jam setengah 6, dia mengeluh kesakitan, merintih kesakitan, dan akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Di bulan 4? Di bulan 4, tanggal 28. Lalu saya belum yakin gitu kan, saya panggil dokter gitu. Sampai dokter pompa gitu, mereka izin gitu kan. Memang saya pegang ini nadinya sudah nggak ada lagi, denyut nadinya sudah tidak ada. Cuman saya pengen memastikan gitu. Dok, tolong dong diperiksa gitu kan. Lalu dokternya izin pompa gitu ya. Sampai dia bilang, Bu, Bapak sudah tidak ada lagi. Waktu saya dengar itu, saya nggak tahu mau bilang apa lagi. Saya hanya bisa nangis dan teriak-teriak telepon mertua saya sampai mereka datang. Begitu ceritanya Bang. Tapi selama dia sakit, selama beberapa bulan sebelum meninggal, puji Tuhannya dia mau dilayani oleh pendoa yang datang ke rumah sakit. Dia mau dilayani, dia mau didoakan, dan dia mengaku semua dosa-dosanya. Setiap hari Minggu kami nonton live streaming, saya ajak dia baca firman, dan puji Tuhan dia terima semuanya. Kok saya jadi susah ngomong ya.
Rin, diminum dulu. Oke. Terus lanjutkan, Rin. Jadi waktu suami saya meninggal, saya WA perempuan itu, saya chatting perempuan itu, saya kasih kabar, Dek, Bang Daniel sudah meninggal. Lalu Nama suami Rina? nama suami Daniel. saya Daniel Manulang. Bang Daniel sudah meninggal, Dek. Dia terkejut, terhisteris seperti itu. Lalu akhirnya dia datang ke kuburan. Waktu kami mau pulang, berpapasan dia baru datang gitu. Dia peluk saya. Dia peluk saya dengan erat. Siapa ya peluk kamu? Wanita itu, Bang. Dia peluk saya dengan erat, dengan air matanya. Saya sambut pelukannya. Saya berkata, maafkan suamiku ya. Dia bilang, Kak, aku yang salah. Aku minta maaf ya, Kak. Terus saya bisikan ke telinganya, Dek, sekali lagi, kalau cari suami atau cari teman, cari yang single ya, jangan yang punya istri. Lalu dia jawab, iya Kak, aku nggak akan ulangi lagi. Semoga kedepannya wanita itu tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Kamu boleh ngomong, tapi kita cut dulu. Teman-teman semua, situasi yang bagaimana seorang wanita itu mengampuni, ya kita to the point aja lah teman-teman sekarang ya. Dunia ini kita sering ngomong yang namanya perselingkuhan, adanya orang ketiga di dalam kehidupan rumah tangga orang-orang Kristen itu banyak, itu nggak main-main. Sore hari ini Rina mau membukakan kehadiran seorang ketiga di dalam perkawinan Kristen. Begitu ya, Rin? Iya kan? Iya, intinya Bang. Begitu. Dan awal mulanya sih saya malu sih, Bang. Malunya gini. Kalau saya di satu sisi sebenarnya sih itu dari iblis sih. Kalau saya bersaksi nanti semua orang pada tahu. Mereka pikir saya memburukkan suami saya. Tetapi di sisi lain sebenarnya saya jujur, saya bukan memburukkan suami saya gitu. Saya ingin bercerita bagaimana Tuhan itu baik gitu sampai selesai tugas saya lakukan dengan baik. Sekalipun mungkin keluarga saya, pihak suami saya, mertua saya, mereka menganggap saya tidak baik. Tapi cut. Oh, teman-teman semua. Statement dari Rina tadi adalah dia menyelesaikan tugasnya sebagai seorang istri. Ya, sebagai seorang istri yang mempertahankan nilai-nilai rumah tangga. Oh, nggak main-main. Dia bilang dia mengampuni dan dia menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya sebagai seorang istri di akhir usia suami. Dalam artian sore ini kesaksian Rina adalah satu bentuk kenyataan bahwa sehebat apapun ya kita bilang lembah kekelaman yang dialaminya, dia tetap satu mengampuni orang ketiga yang notabene itu datang ke dalam rumah tangganya di tengah badai suami yang sakit, kemudian suami pun harus meninggal dunia. Terpujilah Tuhan, dan Rani bilang Tuhan itu baik. Di dalam lembah kekalaman ini yang dialaminya, Rina tetap bilang Tuhan itu baik. Kita dengerin lagi dia mau ngomong apa. apalagi ya Bang ya. Dan yang saya lihat pertolongan Tuhan itu setelah suami saya jujur memang hubungan saya dengan keluarga suami saya memang selesai sampai di situ. Putusnya di kuburan Bang. Adatnya orang Batak itu bilang seperti ini, kalau keluarga suami saya bilang selesai sampai di sini aja karena saya tidak punya anak. Jadi pulangnya itu dari kuburan ke rumah mama seperti itu. Oke, cut dulu dan saya masih nggak nyampe nih otak saya ini.
tolong kasih tahu kepada saya, kepada nonton yang para ibu-ibu nih. Tolong kasih tahu. Ketika Anda mengetahui kehadiran seorang wanita lain di dalam kehidupan rumah tangga aja, tolong kasih tahu nih ke kami. Kiat apa yang Rina pakai untuk itu? Bukan kiat dari omongan tetangga, tapi kiat apa yang artinya peran di mana Tuhan saat itu? Tolong Rina. Ya, saya bersyukur gitu ya. Kalau saya ingat dulu masa-masa muda sebelum saya menikah, saya itu orang yang gampang berpindah hati sebenarnya. Waktu saya memulai pernikahan, saya juga sebenarnya takut nanti bosanan gitu. Nanti cuma sebentar dengan suami saya. Tapi puji Tuhannya, malah pada saat-saat seperti yang saya alami, suami saya selingkuh, Tuhan kasih hati gitu loh Bang. Kasih hati, Tuhan kasih hati. Semakin tambah sayang dengan suami saya, sekalipun saya sudah lihat gitu dengan mata saya chattingan dia, foto-foto dia dengan perempuan itu. Cut dulu. Dengan mengetahuinya adanya masalah tersebut, kamu bilang kamu semakin sayang. Iya Bang, saya semakin sayang. Semakin sayang, tetapi kuncinya cuma satu. Saya andalkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Saya cuma andalkan Tuhan. Setiap waktu saya berdoa. Bahkan waktu semenjak saya bekerja pun Bang, bukan cuma di situ aja. Waktu saya bekerja, jujur secara manusia gitu ya. Ada sih teman gitu, teman-teman yang dulu gitu. Dia mulai chatting saya, dia mulai video call dengan saya dalam waktu-waktu senggang. Di situ pun Tuhan uji hati saya. Apakah saya berpindah hati? Apakah saya lari dari rencana Tuhan ataukah saya tetap dalam pilihan saya? Selang hampir 1 bulan saya hampir seperti pengen pergi menemuin lelaki itu. Karena dia teman lama saya, sahabat saya. Dia undang saya untuk pergi ke Jakarta gitu. Saya kirim tiketmu ya Dek gitu. Di sini aja kau Dek gitu dia bilang Bang. Nah puji Tuhannya saya punya Tuhan. Saya pikir-pikir lagi, loh kok kayak gitu ya? Itu kan dosa ya. Saya kan udah punya suami gitu ya. Kok saya punya menjalin hubungan dengan pria lain ya? Suami saya kan masih hidup. Saya ingat lagi firman Tuhan. Akhirnya saya cut hubungan itu dengan teman saya itu. Dan saya mulai fokus dengan Tuhan. Saya berdoa dan sampai suami saya pulih dan sampai suami saya dipanggil Tuhan. Kuncinya hanya berdoa dan mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang lain Bang, tidak ada yang lain. Satu hal lagi, bersyukur Bang, bersyukur. Wow, bersyukur, andalkan Tuhan. Di saat yang, di mana saat ini kita banyak mengalami krisis gitu ya, kita banyak krisis, artinya krisis di dalam keluarga, baik itu kepercayaan dan rumah tangga, dan Anda masih bisa bilang bersyukur, andalkan Tuhan, Tuhan itu baik. Bapak dan Ibu, sore ini kita semua dikasih pelajaran dengan apa yang disampaikan oleh Rina. Cuma kita mau tanya satu pertanyaan lagi. Apakah Tuhan bekerja saat Anda sedang berada dalam lembah kekelaman kehidupan Anda, Bu? Yang saya lihat Tuhan itu sangat bekerja. Tuhan pelihara saya dalam segi semua dipenuhi Tuhan. Apa yang saya perlukan, apa yang saya butuhkan, saya masih bisa dengan makan saya gitu. Tuhan tetap pelihara saya. Yang saya lihat gitu. Yang tadinya tidak bekerja, lalu Tuhan percayakan sebuah pekerjaan, lalu lebih daripada cukup Bang. Lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Sebelum kita lanjutin, saya minta lagu yang kamu nyanyiin yang pertama tadi lah. Saya minta yang refnya. Yes. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap.
berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Tuhan itu harus kita cintai, dan Kristus adalah jawaban. Pilihan. Ya. Baik. Jadi ketika nanti orang, kehidupan rumah tangga orang, terjadi hal seperti ini dalam kehidupannya, saran kamu buat suaminya atau istrinya? Buat istrinya supaya dia tetap mempertahankan rumah tangganya sekalipun sepertinya tidak ada harapan. Kalau saya lihat sepertinya tidak ada harapan dalam pernikahan saya pada waktu itu, Bang. Susah loh itu. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Untuk para suami. Untuk para suami. Jangan. Untuk para suami gimana? Iya kan? Gimana? Cuman pilih satu wanita aja, istrinya aja, Bang, gitu, Bang. Supaya wanitanya itu tidak tersakiti. Sakit loh, Bang. Kalau seorang istri itu dihianati, kalau seorang hampir sama juga kali, Bang, ya. Kalau seorang pria disakiti istrinya mungkin sama juga ya sakitnya, Bang, ya. Iya. Cuman bedanya itu kalau wanita itu terlalu main di perasaan ya, Bang, ya. Baik. Kalau laki-laki itu kalau selingkuh main di pikiran ya, Bang, ya. Iya. Baik. Jadi kamu mau kasih ya kiatnya apa gitu? Supaya pria tidak melakukan itu. Kamu ada sesuatu yang bisa kamu bagikan? Gimana ya, Bang? Kiatnya ya tetap pada komitmen yang pertama dalam pernikahan. Tetap dalam pada komitmen pertama waktu menikah kan, sakit dan sehat, kaya dan miskin, susah dan senang, dalam persoalan apapun tetap sama-sama, Bang. Baik. Kalau nggak ingat komitmen itu, Bang, itu yang buat orang bisa menyimpang dari pernikahannya. Luar biasa. Terima kasih buat Rani ya. Rina. Yes. Oke, Rin. Rin. Tidak mengingat. Cuma aku ada dengar cerita. Bapak Ibu, lembah kekelaman yang dialami Rina ini tidak cuma masalah itu, Bapak Ibu. Yes. Kita coba, maaf. Saya pengen dengar ada saya dengar dari cerita dari orang bahwa di dalam 2 tahun belakangan ini Rina banyak sekali kehilangan orang-orang yang saya menduga, tapi ya saya mau tunjukkan Bapak Ibu ya itu semua bahwa inilah lembah yang dialami gitu. Jadi dia sampai saat ini dia masih bisa tegar dan tersenyum. Kita coba sedikit lagi dengerin lembah-lembah apa yang yang pernah dialami dulu ya, Rin. Singkat okay. Tapi tenang, Rin. Okay. Awal mula lembah kekelaman yang kami alamin itu pada waktu Eda saya, adik suami saya, pas di bawah dia itu masih gadis, dia dipanggil Tuhan. Masih muda. Itu bulan 11. Setelah itu 2 minggu kemudian dalam bulan yang sama, bulan 11, bapak saya, ayah saya dipanggil Tuhan juga dalam waktu yang sama di bulan yang sama. Cuman jarak 2 minggu bapak saya dipanggil Tuhan. Habis itu masuk di bulan yang keempat. Di bulan keempat ini yang pertama itu kakak saya tanggal 26 April
dia dipanggil Tuhan. Kakak saya yang paling besar, Kandung. itu dipanggil Tuhan. 2 hari kemudian, hari Minggunya tanggal 28, suami saya yang dipanggil Tuhan. Sampai saya buat di status Facebook saya, belum lagi kering air mata ini Tuhan sudah panggil lagi suami saya gitu. Susah saya mau ngomong apa ini, Rin. Jadi banyak ternyata orang-orang yang kita kasihi hilang. Dipanggil Tuhan. Saya bercanda dikit sama kamu boleh? Boleh. Kenapa sampai dengan sore ini kamu masih bisa ketawa tuh gimana caranya? Maaf ya Rin, saya nggak munafik Rin, bener. Kalau aduh. Ya, lu menyampaikan ini masih bisa dengan semangat gitu, masih cukup kuat dan lu masih bisa senyum. Lu minum apa? Gak minum apa-apa sih Bang, cuma nikmati aja perjalanan hidup ini. Menikmati perjalanan hidup ini? Dengan rasa bersyukur gitu. Saya mikir gini, ya kalau mereka dipanggil Tuhan berarti waktu mereka cuma sampai di situ gitu. Ketika mereka dipanggil Tuhan, waktu mereka cuma sampai di situ? Sampai di situ waktu mereka. Yang penting saya sudah layani. Bapak saya yang tadinya itu suka minum, main judi, bahkan sampai yang dulunya rumah segala macam itu habis dijual, tiba-tiba tidak punya apa-apa, bisa saya layani, bisa datang sama Tuhan. Nggak tahu saya mau ngomong apa sama kamu, Rin. Oke. Poin terakhir. Dengan masuknya Anda dalam lembah-lembah kekelaman yang lewat bersama Tuhan, Anda masih tetap berdoa? Masih Bang, justru saya harus semakin dekat supaya semakin kedepannya ini saya semakin ditunjukkan Tuhan lagi jalan-jalannya. Poin pertama Bapak Ibu, ternyata sejak dia masuk lembah kekelaman, poinnya doa semakin berkualitas. Doa semakin berkualitas. Hubungan yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Nah jadi sekarang karena saya tinggal dengan mama, dengan keponakan saya, anaknya kakak yang sudah meninggal itu, rutinitas kami setiap pagi kita doa bangun mesbah bersama. Dan mama saya sangat senang gitu karena setiap pagi bisa doa bersama-sama, bisa nyembah Tuhan bersama-sama, dan ada temannya kembali di rumah itu. Anda bersuka cita? Bersuka cita. Anda menikmati hidup yang Kristus? Menikmati hidup di dalam Kristus, sekalipun saya harus mengalami lembah yang kelam. Amin. Yes. Saya nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Saya kalah dia dengan dia luar biasa. Saya nggak, ampun dah, ampun. Jadi sesuai dengan lagu Anda bahwa Yesus tetap jawaban. Jawaban Bang. Selamanya. Jadi nggak ada alasan buat kita, bukan hanya pada waktu kita diberkati Tuhan, kita bisa datang sama Tuhan. Tapi waktu dalam lembah kekelaman pun, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Oke, di ayat yang B-nya dia bilang begini, Bapak Ibu ya, di Mazmur 23 dia bilang begini, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wow. Evrina Tambu Bolon. Wow, luar biasa. Pesan terakhir Anda buat teman-teman yang lagi nonton, buat gini. Jadi gini Bapak Ibu ya, jadi dia lembah kekelaman dia sungguh luar biasa. Tadi dia udah kasih jalan keluar, doa tetap dibangun. Oke, kita singgung sedikit. Doa pujian penyembahan tetap masih, Rin? Tetap masih. Saat teduh masih? Masih sampai hari ini. Yakin? Yakin. Malah saya menerapkan sama keponakan saya, Bang. Berarti Anda berbuah? Yes. Anda menerapkan itu ke orang lain? Iya, bahkan sampai dengan keluarga kakak saya itu saya ajarin. Kalau pagi-pagi itu bangunin semua anak-anaknya kan masih kecil nih. Selama masa-masa berduka kami kan ngumpul di rumah. Saya bangunin mereka mulai dari yang kecil, kita nyanyi, kita baca firman, lalu kita doa syafaat. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Berarti lembah kekelaman itu baik buat saya. Buat kita semua kan, buat Rin? Buat kita semua. Katakan kiri kanan Anda, lembah kekelaman itu baik.
Yes. Buat saya, buat dia, buat kita semua. Yes. Jangan di lembah kekelaman isinya sungut-sungut. Ya. Kalau air mata kayaknya kurang banyak deh dia. Mau kurang banyak apa lagi ya gitu ya. Berbiasa kesaksian Efrina Tampu Bolon sore hari ini. Kita semua dikuatkan. Biarlah Rina jadi berkat, dan sore hari ini kita akan berpisah, namun kita akan dengarkan Rina akan berdoa buat kita semua. Keberatan? Doa, saya nggak nyuruh lu nyanyi. Abis doa baru lu nyanyi. Yes. Nah, tapi gue mau dengar dulu. Saya pingin dengar, kita semua pingin dengar doa orang yang sudah lama di lembah kekelaman itu kayak gimana sih? Doanya kita dengar agar dia berdoa untuk kita semua. Ingat, saya juga cukup belajar bahwa terus terang, ingat, perselingkuhan di orang Kristen semakin banyak hari-hari ini. Kita mau dengar doa dia agar kita semua itu diberkati, agar kita mampu melewatinya. Silakan. Tapi satu lagi ya Bang, ya boleh ya saya sampaikan sebentar saja. Silakan. Sebelum saya berdoa. Lama jadi, juga nggak apa-apa. Dengan Teteh Santi, istrinya Abang itu, sampai dia buat status di Facebook. Saya lihat, saya baca gitu tentang yang saya tahu itu dia tulis tentang hidup saya. Sampai saya berkata begini, wow, Tuhan, ternyata aku udah sampai di level itu ya Tuhan ya, aku bisa lewatin itu ya. Waktu setelah saya melewatinya Bang, saya yang membaca status Teteh Santi itu sangat-sangat diberkati. Apalagi orang-orang yang membaca komen status Teteh Santi itu. Itu aja sih. Bapak Ibu jangan bingung, istri saya orang Sunda, namanya Santi, panggilannya Teteh Santi. Dan ya, ingat Bapak Ibu, media sosial dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Media sosial tidak lagi dipergunakan untuk, ya kayak tadi, jadi selingkuh sana, selingkuh sini, chatting sana, chatting sini, kan begitu. Baik, kita akan dengarkan doa daripada Rina untuk kita semua. Untuk kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada sore hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk setiap teman-temanku di luar sana, untuk setiap khususnya para wanita-wanita di luar sana Tuhan. Ada begitu banyak wanita-wanita yang disakiti oleh setiap pasangan mereka Tuhan. Ada begitu banyak istri-istri yang dilukai suami mereka, bahkan sebaliknya pun Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap mereka, biarlah mereka boleh menemukan Engkau di dalam lembah kekelaman yang mereka hadapi hari-hari ini. Hamba-Mu berdoa biarlah kekuatan-Mu yang menopang seluruh hidup mereka, supaya mereka tetap mempertahankan pernikahan mereka, tetap komitmen pada pernikahan mereka ya Tuhan. Kami berdoa dan hamba-Mu berdoa, pulihkan setiap pernikahan saudara-saudara kami, teman-teman kami di luar sana ya Tuhan, yang sedang digoncangkan oleh orang ketiga Tuhan, oleh perselingkuhan ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pulihkanlah ya Tuhan setiap hubungan suami istri. Bahkan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak muda di luar sana yang juga mengalami dalam lembah kekelaman, mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Secara manusia Tuhan, kami berkata, kenapa begitu cepat Engkau panggil orang-orang yang kami kasihi? Tapi biarlah mereka boleh juga mengerti ya Tuhan, bahwa Engkau mempunyai tujuan rencana maksud yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu. Setiap mereka yang mengalami lembah kekelaman ya Tuhan, tangan-Mu yang menopang menguatkan mereka, tangan-Mu yang menghibur dan memberkati mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah kekuatan-Mu buat setiap mereka. Turunlah kasih-Mu, sukacita-Mu buat setiap mereka malam hari ini ya Tuhan. Untuk setiap mereka yang mendengarkan, untuk setiap mereka yang menonton malam hari ini, diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka boleh melewati lembah-lembah kekelaman yang mereka hadapi hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu. Ini doa ucapan syukur kami malam hari ini. Berkati kami semuanya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Rina. Kita semua sore ini boleh jadi berkat. Siapapun boleh jadi berkat. Kita harus hidup dipakai Tuhan,
hidup berbuah. Dan hari ini luar biasa, Tuhan bekerja buat kita semua. Amin. Hari ini tidak lagi biasa-biasa. Terima kasih, sampai ketemu. Suruh nyanyi. Mau nyanyi lagu apa, Rin? Tadi, ku yakin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oke semuanya, sampai ketemu besok bersama Amazing Ministry. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Sebab di sisi aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.